Jadi ini masa peperangan, bagaimana kita dapat memungkinkan apapun yang ada di sekeliling kita untuk bertahan, belum untuk menyerang. Jadi kami harapkan bahwa kita semua dapat bekerja sama, pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk memungkinkan bangsa ini, memungkinkan masyarakatnya bertahan menghadapi gempuran COVID-19 yang meninggi. Tentu ini membutuhkan kerelaan hati, sikap untuk terbuka, mau untuk bekerja sama, mengupayakan apapun yang paling mungkin, paling cepat, efektif untuk berhadapan dengan COVID-19. Tentu ini karena menjadi kontroversi, kami berharap bahwa pandangan seperti yang kami sampaikan ini juga tidak menambah kontroversi, tetapi mari kita bersama-sama mencari jalan keluar berhadapan dengan COVID-19 yang makin menekan kita semua. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Saya menjumpai kita semua, istimewa ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kita berada di hari ke-6 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan secara khusus dengan atribut tambahan darurat, PPKM darurat sejak 3 Juli yang lalu. Kita tahu bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk berupaya segera mungkin menekan laju penyebaran COVID-19 secara nasional, teristimewa di daerah-daerah yang terdampak sangat kuat, epicentrum penyebaran COVID-19 secara nasional, teristimewa di Jawa dan Bali, walaupun saya kira kemarin pemerintah juga sudah berlakukan daerah-daerah tambahan terhitung 6 Juli yang lalu. Namun kita berhadapan dengan satu fenomena bahwa sekalipun saat ini telah dibatasi, kita semua dari melakukan kegiatan-kegiatan kita sebagaimana masa normal. Banyak kita atau hampir semua kita di daerah-daerah assessment level 4 harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dari rumah. Hanya sebagian kita yang dimungkinkan untuk dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja masing-masing. Namun kita juga menyaksikan bersamaan dengan upaya ini, angka penyebaran COVID-19 secara nasional mengalami lonjakan yang signifikan, sangat tinggi. Untuk pertama kali di dalam sejarah pandemi COVID-19 di Indonesia, kita mencapai angka bukan saja 20.000, tetapi sudah mencapai angka 30-an ribu. Ini tentu sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, walaupun bisa kita bayangkan terjadi karena kita sudah melihat pengalaman di sejumlah negara lain di dunia ini yang bahkan angka penyebarannya mencapai puluhan ribu di angka yang tinggi, maupun menjangkau lebih dari 100.000 hingga 300-an ribu angka penyebaran COVID per hari. Ibu bapak, saya berada di lapangan sepak bola UKSW, tempat di mana para mahasiswa asimnya walaupun juga warga kampus yang lain di waktu-waktu tertentu di sore hari biasanya melakukan kegiatan olahraga termasuk sepak bola. Di waktu-waktu tertentu ada pertandingan sepak bola digelar di sini. Dan kalau itu antar fakultas, maka sangat ramai. Para mahasiswa pendukung fakultas masing-masing akan memenuhi lapangan bola ini dan menyaksikan jalannya pertandingan sambil masing-masing mengeluarkan
pendapat-pendapatnya saat pertandingan berlangsung. Dan seringkali dalam dunia olahraga, pertandingan sepak bola diantaranya, kita memahami atau mengenal pandangan bahwa kadang-kadang penonton lebih pintar dari pemainnya. Bahwa para pemain adalah orang-orang terpilih. Mereka dipilih dan bertanding mewakili kelompoknya, fakultasnya misalkan kalau pertandingan antar fakultas di UKSW. Tetapi penonton selalu lebih pandai ketika berjalannya pertandingan, dikomentari kiri dan kanan. Nah, demikian juga Bapak Ibu, saya mengambil posisi di belakang saya adalah gawang. Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, biasanya kalau pertandingan sudah sedemikian rupa menariknya atau kadang-kadang menegangkan, lalu kalau terjadi keadaan misalkan sedemikian rupa bagi kesebelasan yang bertahan itu ada di keadaan yang krusial, bagi kesebelasan yang menyerang juga, dan kalau berhasil dibobolkan maka pendukung atau penonton dari kelompok yang bertahan seolah-olah kita semua berpikir untuk kalau saya yang jadi kiper maka tidak gol. Itu perasaan, atau ya kadang-kadang ketika bola ditendang dan kiper bergerak untuk menahan atau menangkap bola itu, maka seolah-olah kita juga yang bergerak atau terbang untuk menangkap bola itu. Dan tadi kita membayangkan bahwa kalau kita maka itu tidak akan kebobolan tim kita. Tentu berbeda dengan tim sebelah yang memasukkan gol bola ke dalam gawang, ke jaring sehingga terjadi gol. Tentu mereka akan bersorak-sorak. Nah, Ibu Bapak, tadi saya gambarkan kita ada di hari ke-6 PPKM darurat dan angka penyebaran COVID-19 tetap saja meningkat, bahkan makin tinggi. Dan ketika angka sudah sedemikian rupa, maka mekanisme penyebaran hampir-hampir kelihatannya sulit untuk diatasi, dikelola, dibendung. Itu yang terjadi di negara-negara yang tinggi angka penyebarannya, yang bila mana tidak bisa dikendalikan benar, maka tadi saya katakan akan bergerak ke angka puluhan ribu yang lebih tinggi, akan bergerak ke atas 100.000. Bahkan di Amerika Serikat, di India, kita melihat angka pernah mencapai 300-an ribu. Ini sesuatu kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi yang sekali lagi mereka tidak harapkan, demikian juga kita tidak pernah harapkan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu saya kira di masa seperti ini adalah tugas kita untuk ikut membantu pemerintah dalam melaksanakan seluruh strategi. Kalau permainan bola adalah permainan strategi dan taktik, maka pemerintah kita juga kita harapkan sedang mengembangkan dan memainkan strategi dan taktik mereka yang efektif, baik untuk menyerang dan khususnya di dalam masa seperti ini bertahan, agar tidak kebobolan. Dan kita yang lainnya yang di masa PPKM darurat ini harus berada di rumah, seolah-olah kita adalah penonton dan kita banyak mengomentari keadaan-keadaan ini. Namun saya kira adalah hal yang wajar itu, dan kadang-kadang memang kelihatan kita di luaran seolah-olah menjadi lebih pandai dari mereka yang memainkan taktik, yang menyusun strategi. Namun saya kira dalam kacamata ini adalah persoalan bersama, maka kita berpikir bahwa semua kita harus bahu-membahu melakukan tugas dan peran kita masing-masing, mendukung pemerintah
agar seluruh upaya yang sedang dikerjakan ini dapat efektif. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita tahu bahwa pada saat yang bersamaan ketika kita melaksanakan PPKM, maka rencana dan agenda yang telah pemerintah susun untuk melakukan akselerasi vaksinasi ini juga diharapkan bergerak lebih cepat. Pak Presiden Jokowi sudah mencanangkan agar di bulan ini, bulan Juli, angka vaksinasi per hari bisa mencapai 1 juta orang. Di bulan Agustus diharapkan bisa menjangkau 2 juta orang. Kita tahu bahwa vaksinasi adalah salah satu cara kita umat manusia untuk berhadapan dengan penyakit dan juga dalam hal ini membendung penyebaran COVID-19. Dan angka vaksinasi kita masih jauh dari harapan kita untuk misalkan terbentuknya herd immunity. Kita masih berada pada kisaran angka 20-an% barangkali. Dan merujuk pada pengalaman penanganan penyakit tertentu, ada ahli atau sumber-sumber ilmiah kita menyebut sekitar 70-80% perlu dicapai untuk membentuk herd immunity. Dan di negara-negara tertentu angka seperti itu 60% paling tidak, mungkin ditambah jumlah yang sudah terkena dan karenanya sembuh dari COVID-19 mungkin sudah menjangkau angka 60-an 70-an% atau vaksinasi pada level suntikan pertama sudah menjangkau 70-an% barangkali. Nah, di negara-negara yang telah menerima vaksinasi di angka seperti itu 50-an% ke atas, itu sempat kita melihat fenomena penurunan angka penyebaran COVID per hari sangat signifikan. Amerika Serikat yang tadi berada pada angka ratusan ribu, 300-200 ribu per hari, hari-hari ini sudah ada di angka ribuan bawah, jadi di bawah 10 ribu atau saat ini fenomenanya agak meningkat sedikit, belasan ribu. Namun paling tidak itu sudah menekan angka penyebaran yang sangat-sangat signifikan. Demikian juga kita lihat di Eropa. Kita lihat di negara seperti Israel sebagai negara pertama yang mampu memvaksinasi penduduknya lebih dari 50% dan melihat konsistensi penurunan angka penyebaran sangat-sangat signifikan. Nah, oleh karena itu vaksinasi penting. Oleh karena itu kita perlu mendukung pemerintah dalam hal partisipasi dalam program vaksinasi nasional. Memang kita harus membuat catatan dalam hal ini tentang efektivitas vaksin, dan oleh karena itu ya, sekalipun telah divaksinasi orang-orang tertentu, kita, maka saya kira bukan berarti kita akan luput dari terinfeksi COVID-19, juga bukan berarti bahwa tidak mungkin kita akan masuk rumah sakit karena kita sudah divaksinasi. COVID-19 akan bergejala sangat lemah atau bahkan tidak mungkin meninggal karena kita sudah divaksinasi. Data harus berbicara dan kita melihat apa yang terjadi di tempat-tempat lain, bahkan di Indonesia. Orang-orang yang sudah divaksinasi, orang-orang yang sembuh dari COVID-19 yang mestinya sudah punya antibodi yang cukup, imunitas yang cukup, masih terpapar COVID-19, sakit. Memang banyak yang tidak begitu parah, lebih cepat sembuh, namun ada yang juga mengalami keparahan bahkan hingga meninggal. Nah, ini menunjukkan bahwa penyakit COVID-19 ini, virus ini belum kita pahami secara tuntas. Kita memahami tentang munculnya varian-varian baru yang lebih agresif, lebih cepat menular, lebih mengakibatkan keparahan yang lebih tinggi dibanding varian-varian sebelumnya. Belum ada kesimpulan yang cukup
kuat untuk mengatakan menyebabkan kematian yang lebih banyak, tetapi fenomena itu ada, sehingga kesimpulan ini tentu belum berani dibangun dengan sikap kepastian yang tinggi. Namun bila mana terjadi di negara-negara lain maupun di sekeliling kita, orang-orang yang sudah divaksinasi atau sudah sembuh dari COVID-19 tetap terdampak COVID, maka vaksinasi sebagai salah satu cara kita melawan COVID-19 ini juga harus ditempatkan secara proporsional. Dari UKSW kami telah mengingatkan pemerintah untuk dapat mempersiapkan berbagai solusi pendukung atau alternatif terhadap kemungkinan vaksinasi belum bisa membuat kita lepas dari COVID-19. Tadi saya katakan bahwa angka penyebaran COVID-19 turun secara drastis, turun secara konsisten di banyak negara. Namun hari-hari ini jika kita melihat angka-angka penyebaran COVID-19 di negara-negara yang sudah mengalami penurunan COVID, dan kita bisa melihat konsistensi penurunan itu, hari-hari ini sedang kita lihat angka meningkat kembali. Ini memberi kita sinyal tentang kehati-hatian yang tetap diperlukan. Saya tadi mengambil contoh Israel sebagai negara yang pertama kali telah memvaksin lebih dari 50% penduduknya dan berhasil menekan COVID-19 penyebarannya di bawah 10. Tetapi kemudian di 1-2 bulan terakhir ini meningkat ke angka belasan, 20-an, 30-an, 100-an, 200-an. Mungkin kemarin sudah mencapai angka 400-an. Jika melihat kurvanya sedang kembali menaik, saya kira ini membutuhkan kewaspadaan yang tinggi pada kita semua. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena sudah vaksinasi maka pasti akan luput dari COVID-19. Kita melihat contoh-contoh ini. Demikian juga di Amerika sudah turun ke bawah 10.000, tetapi sekarang sedang naik lagi. Di Inggris kita lihat sudah mencapai angka 20-an ribu. Ini menunjukkan bahwa kita belum selesai dengan pandemi COVID-19 ini, dan kehati-hatian secara global, kehati-hatian di tingkat nasional, kehati-hatian di tingkat kota, kabupaten, bahkan individu, kelompok-kelompok masyarakat, saya kira sangat diperlukan untuk kita dapat membawa kondisi Indonesia lebih baik. Bahwa hari-hari ini sedang tidak baik, saya kira kita harus berupaya keras untuk dapat membuatnya lebih baik. Kita tentu tidak mengharapkan orang di sekeliling kita atau bahkan kita terpapar COVID-19, apalagi menderita, apalagi sampai meninggal karena penyakit ini. Saya kira kita bagaimanapun telah menyaksikan itu di sekeliling kita, dan kita tidak mengharapkan ini terjadi berkelanjutan. Ibu bapak dan saudara-saudara, tentu ketika tadi saya katakan vaksinasi, maka ada vaksin yang sangat efektif, Pfizer misalkan, atau Moderna, dan itu yang dipakai oleh negara-negara yang tadi saya sebutkan, dan sempat menurunkan angka COVID-19, penyebaran COVID-19 di negaranya signifikan turun, tetapi sedang lagi melihat kenaikan yang pada tingkat awal. Nah, vaksin yang sangat efektif seperti itu pun tertekan karena varian baru dari virus ini. Negara-negara di dunia ini saat ini sedang menghadapi dominasi varian Delta yang bermula dari India, dan itu menekan efektivitas vaksin-vaksin, termasuk vaksin-vaksin yang paling efektif. Oleh karena itu, ketika kita di Indonesia menggunakan vaksin yang dalam uji klinisnya itu relatif lebih rendah dari vaksin paling efektif, maka tentu kita dapat membayangkan bahwa efektivitas vaksin yang kita pakai mungkin juga tertekan ketika berhadapan dengan varian-varian yang lebih ganas atau lebih agresif. Karena itu tentu tadi dukungan di tingkat individu dan kelompok masyarakat, perilaku yang kompatibel dalam suasana pandemi ini, apalagi dalam suasana atau situasi penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi, ini sangat diperlukan.
Kami berharap bekerjanya sistem pengendalian di pemerintah, sistem 3T, agar sedemikian rupa efektif sistem-sistem pendukung, misalkan dalam hal seluruh alat dan bahan yang diperlukan untuk tersedia untuk mencapai tingkat atau level testing per hari yang pemerintah tetapkan dapat dipenuhi di masa PPKM darurat ini. Nah, fenomena menunjukkan bahwa alat dan bahan tidak selalu tersedia, sehingga kadang-kadang jumlah testing per hari mengalami tekanan, dan karena itu kalau angka di wilayah-wilayah tertentu tampak kecil, lebih kecil dari lazimnya di masa peningkatan COVID-19 ini, maka ada kemungkinan itu terjadi karena jumlah testing yang rendah. Nah, ini tidak menggambarkan realitas. Oleh karena itu, tadi sistem-sistem pendukung yang diharapkan agar seluruh proses bekerjanya mekanisme 3T termasuk di dalamnya testing ini dapat mendukung seluruh upaya untuk membendung penyebaran COVID, menekan angka penyebaran dari yang sangat tinggi ke tingkat yang lebih rendah, bahkan sangat rendah. Juga suplai oksigen di rumah-rumah sakit, kita tahu manajemen rumah sakit berada dalam tekanan yang luar biasa karena sedang merawat ratusan orang, puluhan orang di dalam rumah sakit, dan makin banyak yang membutuhkan layanan suplai oksigen, dan pada saat yang bersamaan itu sulit tersedia pada waktunya. Oleh karena itu kita memohon agar seluruh perangkat pendukung dapat diadakan, dan ini tentu saja tidak hanya strategi dan taktik yang pemerintah kembangkan, tetapi juga harus didukung oleh pihak-pihak terkait, produsen-produsen alat dan bahan yang seperti oksigen dan alat-alat testing. Kita perlukan kerjasamanya agar dapat membantu pemerintah menekan habis penyebaran COVID-19 yang sedang meninggi sedemikian rupa di negara kita ini. Hal yang lain, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dan juga kami berharap kepada pihak pemerintah, kita sedang berperang dan kita sedang kedodoran dalam peperangan melawan COVID-19 ini. Ada berbagai macam senjata. Dulu ketika perjuangan kemerdekaan, kita tidak punya senjata, bambu runcing adalah senjata kita. Oleh karena itu, di masa peperangan seperti ini, tadi alat dan bahan tidak cukup tersedia yang harusnya ada di tangan untuk kita berperang, ternyata tidak cukup, tidak ada, maka alat-alat cadangan harus muncul. Oleh karena itu kami dorong pemerintah untuk dapat melakukan percepatan terhadap beberapa langkah yang diperlukan dalam peperangan melawan COVID-19 ini. Obat-obatan alternatif menjadi isu publik tentang misalkan obat ivermectin yang tidak hanya menjadi isu publik di Indonesia tetapi secara global di banyak negara. Di negara-negara tertentu telah dilakukan riset-riset tentang obat ini, apakah memang benar efektif untuk mengatasi COVID-19, dan riset-riset ilmiah telah juga menunjukkan bahwa obat yang satu ini memiliki kemampuan untuk membendung kemampuan virus untuk melekat pada sel hidup manusia. Virus kalau tidak mendapatkan inang, maka dia akan mati. Sama seperti ketika dia berterbangan sebagai droplets, tidak ada inang tempat dia hidup, maka dia akan mati dengan sendirinya. Demikian juga di dalam tubuh kita. Bila mana virus itu tidak bisa melekat, karena spike protein yang dimiliki, yang katanya virus ini virus cerdas, sehingga bisa menempel dengan sangat baik pada sel hidup kita. Tapi kalau dengan obat seperti ivermectin ini, sel hidup kita punya mekanisme untuk mempertahankan diri sehingga virus ini tidak bisa melekat, maka virus ini akan mati. Ini mekanisme yang diantaranya digambarkan sebagai mekanisme yang berkembang atau dapat dimunculkan oleh obat seperti ivermectin ini, membuat kita dari dalam tubuh melawan virus ini. Nah, uji-uji ilmiah telah dilakukan. Tentu
perlu juga uji klinis. Saya kira WHO juga telah merekomendasikan penggunaan obat ini untuk uji klinis. Saya kira kita perlu melakukan langkah-langkah lebih cepat sehingga bila mana obat ini dapat menolong banyak orang dari ancaman kematian karena COVID-19 atau tingkat keparahan, maka kami mohon pemerintah untuk mempercepat melakukan langkah-langkah ini. Para ahli, peneliti yang punya kompetensi dalam bidang ini melakukan pengujian-pengujian juga. Kalau dapat kami dorong untuk melakukan pengujian-pengujian ini untuk menampilkan bukti-bukti ilmiah dari pengalaman di Indonesia bagaimana obat seperti ivermectin ini dapat bekerja. Demikian juga vaksinasi. Secara nasional kita punya vaksin merah putih, kita punya vaksin Nusantara. Nah, problem atau kontroversi misalnya di seputar vaksin Nusantara kami dorong untuk dapat dihentikan. Tadi kita butuh senjata-senjata tambahan, senjata-senjata alternatif. Jadi ini masa peperangan, bagaimana kita dapat memungkinkan apapun yang ada di sekeliling kita untuk bertahan, belum untuk menyerang. Jadi kami harapkan bahwa kita semua dapat bekerja sama, pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk memungkinkan bangsa ini, memungkinkan masyarakatnya bertahan menghadapi gempuran COVID-19 yang meninggi. Tentu ini membutuhkan kerelaan hati, sikap untuk terbuka, mau untuk bekerja sama, mengupayakan apapun yang paling mungkin, paling cepat, efektif untuk berhadapan dengan COVID-19. Tentu ini karena menjadi kontroversi, kami berharap bahwa pandangan seperti yang kami sampaikan ini juga tidak menambah kontroversi, tetapi mari kita bersama-sama mencari jalan keluar berhadapan dengan COVID-19 yang makin menekan kita semua. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu kita berusaha, kita dapat bekerja semaksimal mungkin, namun kadang-kadang kepada kita dimungkinkan untuk menerima hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Karena itu kita juga butuh berserah, pasrah akan keadaan, tetapi tentu tidak menyerah begitu saja. Kita tetap perlu mengangkat hati sehingga Tuhan yang Maha Kuasa dapat menolong kita melalui berbagai upaya yang dapat kita kerjakan, mencari solusi, maupun juga meluputkan kita karena kuasa Tuhan dapat memungkinkan apapun terjadi. Karena itu tentu di dalam segala upaya kita sebagai manusia berpikir, manusia bekerja, kita dapat mengupayakan banyak hal, tetapi sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan, kita memohon kiranya Tuhan dapat memungkinkan kita melewati masa sulit ini, termasuk dengan memungkinkan kita mengembangkan berbagai hal yang dapat membantu kita melewati masa sulit ini, termasuk mengatasi virus SARS-CoV-2, penyakit COVID-19 yang sedang menjadi persoalan pelik bagi kita di bangsa ini maupun juga secara global. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa itu menolong kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.